Haleluya, puji Tuhan. Kita kembali bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, yang ada di rumah, dimanapun kita berada, mari kita mau renungkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu. Sampai saat ini kami ada di dalam kasih setiamu, di dalam pengharapan kami kepadamu. Kami percaya Tuhan bahwa setiap pengharapan kami pasti menemukan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, berkati kami yang mendengarkan, berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus memberikan berlimpah-limpah bagi kami suatu penghiburan, suatu nilai bagi kami untuk kami dapat mendengarkan dengan baik dan kami melakukan kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Memang saat ini kita masuk di dalam satu dunia yang dimana sulit dan sukar. Zaman mulai berubah. Tatanan hidup baru yang kita lihat atau kita dengar, kita baca hari-hari ini membuat pengharapan kita semakin bertanya-tanya. Mungkin pengharapan yang dunia berikan hari-hari ini, ada istilah dunia berkata bahwa PHP, pengharapan palsu. Haleluya, pengharapan palsu. HHC, pengharapan, dikatakan pengharapan yang tidak membawa kita kepada damai sejahtera. Hari-hari ini pengharapan itu mulai pudar dalam hidup kita. Tetapi ada satu pengharapan yang luar biasa. Kalau kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam suratan Roma, di dalam suratan Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-13 berkata, "Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan." Saya bacakan sekali lagi. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera. Allah sumber pengharapan. Dikatakan Allah sumber pengharapan yang memberikan kita pengharapan itu bukan hanya pengharapan palsu. Dia memenuhi kamu dengan pengharapan sukacita damai sejahtera. Memenuhi kamu arti penuh, memenuhi artinya sampai penuh, ukuran yang melebihi daripada apa yang kita harapkan. Itulah sumber pengharapan yang datang daripada Allah. Pengharapan ini sangat luar biasa buat kita yang ada di akhir zaman ini. Mungkin kita katakan, pengharapan ini saya sudah menantikan, tapi sampai hari ini saya belum mendapatkan pengharapan itu. Dunia hanya memberikan pengharapan palsu. Dunia hanya memberikan pengharapan semu. Dunia hanya memberikan pengharapan yang tidak pasti di dalam hidup kita. Tapi Alkitab berkata, Abraham tidak mempunyai dasar untuk berharap, tapi dia percaya dan berharap kepada Tuhan. Sehingga Abraham dikatakan bapa segala orang percaya. Ini firman Tuhan katakan buat kita hari ini. Yang dikatakan bahwa dia memberikan kamu, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Oleh kekuatan Roh Kudus kamu yang memperoleh pengharapan yang berlimpah-limpah. Roh Kudus yang kita sudah nantikan, yang sudah kita terima dalam hidup kita.
biarlah menjadi aplikasi dalam hidup kita. Setiap permintaan pengharapan kita, Roh Kudus yang akan memenuhi berlimpah-limpah. Kata berlimpah-limpah artinya mempunyai nilai yang tidak terbatas. Amin. Nilai yang tidak terbatas. Mungkin kita hari-hari ini kita mengalami kekecewaan, atau kita memikirkan kita ada di dalam satu zona yang mungkin kita tidak mampu untuk keluar dari zona ini. Kita tertutup. Contoh kita lihat di televisi, orang yang pulang kampung, tadinya dia gampang pergi, sekarang dia tidak bisa pulang kembali. Artinya ada satu pengharapan yang harusnya dia pergi dan dia pulang kembali, tetapi dia tidak dapat lagi. Tetapi beda dengan kita. Kita dikatakan menikmati berlimpah-limpah pengharapan yang datang daripada Roh Kudus. Artinya Yesus naik ke surga, dia kirim Roh Kudus itu turun untuk memberikan penghiburan buat kita. Artinya pengharapan yang luar biasa. Kita akan melihat lagi di dalam Alkitab kita, kalau kita mundur di dalam Roma pasal yang kelima, ayat yang kelima, saya bacakan Roma pasal yang kelima, ayat yang kelima dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Amin. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dikatakan bahwa pengharapan yang tidak mengecewakan. Amin. Pengharapan yang tidak mengecewakan. Kalau pemerintah sudah melakukan peraturan-peraturan kesehatan dunia, WHO berkata bahwa kita tinggal di rumah. Lockdown. Kita semua kerjakan. Artinya kita harus jaga jarak, cuci tangan, segala sesuatu. Kita berharap supaya penyakit atau virus corona ini tidak melekat dalam hidup kita dan kita mengalami bahaya dalam tubuh kita. Itu pengharapan dari pemerintah mengajak masyarakat untuk supaya kita tetap tinggal di rumah, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah. Kita lakukan itu semua, tetapi kita mempunyai kekhawatiran yang luar biasa. Sampai hari ini pun masih banyak terjadi peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Artinya banyak orang yang meninggal karena virus corona ini. Pengharapan daripada kita pun bahwa kapan virus ini akan berakhir. Itu manusia. Tetapi kalau kita berdoa kepada Tuhan, pengharapan yang baru, dunia yang baru, sorga yang baru buat kita, yaitu di dalam Yesus Kristus. Kita masih ada di dalam dunia ini, tentu kita mengikuti setiap aturan-aturan yang disampaikan oleh pemerintah buat kita. Karena pemerintah itu datang daripada Tuhan. Kita melakukan tugas-tugas kita. Melayani Tuhan, artinya kita berharap kepada Tuhan. Yang dikatakan bahwa karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita, yang akan memimpin kita sehingga pengharapan kita berlipat-lipat kali ganda. Berlipat-lipat kali ganda. Yaitu pengharapan. Kalau kita lihat di dalam Alkitab kita juga, kita langkah lagi maju atau kita mundur ke belakang di dalam Alkitab kita, di dalam di dalam Yeremia, dikatakan, Yeremia pasal yang ke-17, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harap padanya atau kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Puji Tuhan. Ada keuntungan yang luar biasa kalau kita lihat di dalam Alkitab ini. Di dalam Alkitab berkata
bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang berharap kepada Tuhan. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi sungai. Keuntungan pohon yang ditanam di tepi sungai artinya akarnya akan merambat, bertumbuh. Itu satu, keuntungan. Yang kedua dikatakan dia tidak akan mengalami kekeringan. Ya, tidak khawatir. Yang ketiga dikatakan daunnya akan bertambah hijau, subur, segar. Yang keempat dikatakan dia berbuah dan tidak ada musimnya. Berbuah dan berbuah. Amin. Kalau kita punya pengharapan di dalam Tuhan, kita dikatakan seperti pohon yang ditanam di tepi sungai. Pengharapan yang luar biasa yang datang daripada Tuhan. Yang berlimpah-limpah yaitu di dalam Roh Kudus yang Tuhan kirim buat kita untuk penghiburan. Di hari yang ke-10 ini kita berdoa, tentu kita sudah menikmati kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Artinya kita tidak khawatir lagi dengan keadaan situasi yang terjadi hari-hari ini. Kita mampu dikatakan kita ya ditanam di tepi sungai yang berair, yang mengalir. Dikatakan akarnya semakin bertumbuh, berjalar. Dia bertumbuh, dia tidak takut kekeringan. Karena dia ada di dalam aliran air. Ya, puji Tuhan. Dan kita berharap juga bahwa hari-hari ini ya Tuhan menolong kita di dalam pengharapan kita. Kita lihat lagi di dalam, kita maju di dalam Yeremia pasal yang 29 ayat yang ke-11. Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Kita sampai di situ dulu. Tuhan katakan bahwa aku mengetahui ya rancangan-rancanganku mengenai kamu. Rancangan Allah dalam hidup kita. Kita jangan merancang diri kita. Oh, saya berharap nanti keluarga saya, usaha saya, semua. Dan hari ini kita katakan bahwa tidak mungkin harapan saya akan berhasil. Karena keadaan. Kita masuk di dunia yang baru. Tatanan dunia yang baru. Mau tidak mau kita harus masuk. Aturan-aturan baru yang harus kita kerjakan kalau kita mau selamat. Satu, dari virus corona. Dua, dengan iman percaya kita. Ya. Kita akan bertumbuh terus. Dikatakan Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11 saya bacakan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Luar biasa. Jadi saat kita taruh pengharapan kita kepada Tuhan yang dikatakan Allah sumber pengharapan, kita datang kepada Dia. Allah tahu rancangan-rancangan buat kita adalah rancangan damai sejahtera yang penuh harapan. Masa depan kita, anak-anak kita. Banyak kali kita sudah berdoa, Tuhan saya berharap Tuhan memberkati hidup saya. Kita tiba-tiba diberkati Tuhan. Ada berkat-berkat yang kita tolak. Kita katakan bukan ini Tuhan. Saya tidak perlu yang ini. Kita menolak rancangan Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak mengucap syukur apa yang kita terima dari Tuhan. Seharusnya apa yang Tuhan berikan, segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita, kita mau katakan puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan yang akan membawa anak-anak kita kepada masa depan yang penuh harapan. Ada kala kita katakan, Tuhan, anak saya ya masih kecil. Sudah tambah lagi. Puji Tuhan.
Ada orang yang minta kepada Tuhan tentang pengharapan-pengharapan, tapi mereka belum mendapat jawaban daripada Tuhan. Karena belum sungguh-sungguh. Saat kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, Tuhan memberkati kita. Saat kita diberkati, kita katakan, oh tidak, bukan ini yang saya minta kepada Tuhan. Tetapi kita harus ingat, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa kalau Tuhan yang sudah memberi, Dia juga yang akan menolong. Amin. Dia akan memberikan kesempurnaan dalam hidup kita. Sehingga ayat ini berkata, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Amin. Kalau seorang yang sharing dengan kita, dia punya masalah, kita harus menjadi pendengar yang baik. Orang dengar, ya keluh kesah kita saja, kita pulang kita sudah lega. Walaupun tidak ada dapat jawaban. Apalagi kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Dia, kita minta dengan sungguh-sungguh. Dan Dia mendengarkan apa yang menjadi keluhan kita. Dan saat Dia dengar, Dia akan memberkati kita. Amin. Bukan satu pengharapan yang palsu, yang dikatakan PHP, pengharapan palsu. Angin sorga. Wah. Banyak orang yang sedang menghadapi situasi seperti ini. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan selalu memberkati hidup kita. Amin. Tuhan selalu memberkati hidup saya dan saudara. Kita lihat lagi ayat yang berikut di dalam firman Tuhan. Ya, di dalam ayat yang ke-12 berkata, ya, Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-12 ini berkata, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ayat yang ke-13 berkata, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Artinya apabila kita mencari Tuhan, kita akan menemukan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada beberapa hal yang harus kita ingat. Allah adalah sumber pengharapan buat kita. Kekuatan Roh Kudus memberikan kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Yang ketiga berkata, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, kita berharap dan percaya kepada Tuhan. Masuk era dunia baru. Era dunia baru. Apakah kita masih dapat pengharapan dari Tuhan? Kita percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mulai hari ini kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saat kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, Dia mendengarkan doa kita. Dia gampang ditemui. Asalkan kita sungguh-sungguh datang kepada Dia. Roh Kudus yang diberikan kepada kita akan memberikan berlimpah-limpah pengharapan kepada kita. Dasarnya itu iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Firman Tuhan dengan jelas berkata, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera. Semoga, arti kata semoga itu adalah pengharapan. Semoga Anda berhasil. Artinya semoga Anda berhasil. Artinya pengharapan di dalam ayat yang di dalam kita lihat dalam Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-13 ini, kita lihat di situ ada 3 pengharapan. Artinya pengharapan, pengharapan dan pengharapan. Kalau kita bicara pengharapan, tentu kita bicara tentang iman. Saya teringat di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama dikatakan, Ibrani pasal yang ke-11 ayat pertama berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman adalah dasar segala sesuatu dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Kalau iman, tentu kita beriman, artinya kita berharap. Itu artinya beriman. Berharap. Berharap kepada siapa? Berharap kepada Tuhan. Di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ini sungguh luar biasa buat kita.
bahwa iman ya adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman berlimpah-limpah, pengharapan yang berlimpah-limpah, yang dikaruniakan oleh Allah lewat Roh Kudus di dalam hidup kita. Puji Tuhan, kiranya Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus yang ada di rumah hari ini, kita mau berharap kepada Dia, sumber pengharapan kita. Di dalam nama Yesus kita percaya bahwa Roh Kudus yang diberikan kepada kita, kita pakai di dalam hidup kita untuk kita menjalani iman pengharapan kita. Di dalam nama Yesus, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, saat kami merenungkan firman-Mu yang luar biasa ini, pengharapan kami semakin bertambah-tambah. Pengharapan kami semakin berlimpah-limpah di dalam Yesus Kristus. Lewat Roh Kudus yang diberikan bagi kami hari-hari ini. Untuk kami kuat masuk di dalam dunia yang baru. Tatanan yang baru yang akan kami hadapi di dalam nama Yesus. Kami percaya kekuatan Tuhan ada bagi kami. Janji-janji Tuhan menjadi bagian kami. Di dalam nama Yesus kami percaya. Kami anak-anak-Mu datang kepadamu hari ini. Kami memohon kepadamu Tuhan, supaya kami tetap ada di dalam kekuatan Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa. Saat ini bagi yang sakit, di dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Bagi yang saat ini mengalami kekecewaan, di dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan kembali dalam hidup mereka. Saat ini pengharapan anak-anak-Mu yang saat ini ya tidak lagi berharap kepadamu. Lewat firman Tuhan ini hamba berdoa, biarlah tetap berharap dan bersandar kepadamu. Berkati anak-anak-Mu sekolah minggu, anak-anak-Mu remaja, anak-anak-Mu Selasa ceria, Selasa gembira, Jumat smart, dimanapun mereka berada. Tuhan berkati, Tuhan urapi dengan kekuatan Tuhan. Orang-orang tua yang ada, biarlah kita tetap berharap kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Roh Kudus memberikan pengharapan kepada kami. Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kami. Pada akhirnya, saudara-saudaraku, umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada anaknya Yesus Kristus, dan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Di dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, ingat firman Tuhan hari ini ya berkata bahwa Allah sumber pengharapan yang pasti. Allah sumber pengharapan yang penuh. Pengharapan yang tidak mengecewakan. Pengharapan yang tidak dapat diukur dengan apapun. Ya, ingat bahwa firman Tuhan di dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan taruh harap kepada Tuhan. Dan di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11 berkata, ya, Tuhan tahu rancangan damai sejahtera buat kita. Selamat Hari Pantekosta, Tuhan Yesus memberkati. Ada nomor-nomor di bawah ini, ya, saudara dapat menghubungi dan kami hamba-hamba Tuhan dan pelayan Tuhan akan melayani Bapak Ibu saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan.